Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, bertahun-tahun jadi buronan kelas kakap di banyak negara. Sepak terjang sang ratu narkoba, Dewi Astuti akhirnya berakhir. Lobi di sebuah hotel di Kamboja jadi saksi takluknya sang ratu narkoba. Penangkapan Dewi Astuti membuka tirai kejahatan narkoba internasional lantaran selama ini Dewi dikenal punya andil besar dalam jaringan narkoba di kawasan segitiga emas, yakni Thailand, Myanmar, dan Laos, serta di Asia Selatan atau yang dikenal dengan bulan sabit emas. Rekam jejak gelap Dewi menimbulkan tanya, bagaimana bisa seorang pekerja migran biasa bisa berujung jadi gembong narkoba internasional. Saudara, terlibat dalam kejahatan kelas kakap membuat pemulangan Dewi Astuti, sang buronan kasus penyelundupan sabu 2 ton, dapat perlakuan serba ekstra. Pesawat jet pribadi dicharter khusus oleh BNN untuk proses ekstradisi sang ratu narkoba. Saat itu, Dewi belum menjejakkan kakinya di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, saudara, pengawalan ketat sudah menunggu kedatangan Dewi Astuti. Begitu keluar dari pesawat, Dewi langsung dikawal ketat oleh petugas BNN. Dengan tangan terikat dan masih menggunakan pakaian yang sama saat ditangkap, Dewi saat itu langsung dibawa menggunakan mobil BNN. Pengamanan super ketat ini bukan tanpa alasan, mengingat Dewi adalah aktor utama dalam penyelundupan sabu 2 ton dan juga tulang punggung pada suplai narkoba lintas negara. Saudara, kunci dari penangkapan sang ratu narkoba ini adalah dari terungkapnya penyelundupan 2,3 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu pelaku mengaku mengambil heroin dari seseorang di Kamboja yang ternyata adalah Dewi Astuti, saudara, sosok yang paling dicari-cari. Dari informasi inilah BNN bergerak ke Kamboja untuk meringkus Dewi dalam operasi senyap. Dan saudara, pada 1 Desember di lobi sebuah hotel di kawasan Sihanouk Village, Kamboja, sang ratu narkoba itu takluk tak berkutik saat disergap oleh BNN dan juga Interpol, saudara. Saat ditangkap, Dewi sedang bersama seorang pria berkewarganegaraan Pakistan. Tanpa perlawanan, Dewi Astuti akhirnya digiring ke dalam mobil untuk dibawa ke Phnom Penh. Kamboja, target terdeteksi berada dalam kendaraan Toyota Prius berwarna putih dan langsung dilakukan upaya penangkapan oleh tim gabungan. Saat itu, target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki. Pada saat di TKP penangkapan, tim BNN Republik Indonesia langsung melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik untuk memastikan bahwa orang yang diamankan adalah benar DPO dimaksud. Dewi Astuti yang memiliki nama asli Paryatin adalah seorang gembong narkoba internasional asal Ponorogo, Jawa Timur, saudara. Salah satu operasi terbesar yang dikaitkan dengan nama Dewi Astuti adalah penyelundupan sabu 2 ton di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. Ia disebut sebagai dalang dalam penyelundupan sabu 2 ton jaringan Golden Triangle atau Golden Triangle, serta terhubung dengan jaringan Golden Crescent dan Sindikat Afrika. Dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia, Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari
jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan. Dalam jaringan narkoba internasional, saudara, nama Dewi bukanlah pemain baru. Kalau dari analisis BNN, ada 2 nama besar asal Indonesia yang mendominasi pergerakan narkotika di kawasan Golden Triangle. Nah, nama Dewi Astuti adalah salah satunya, saudara, bersanding dengan Freddy Pratama, buronan kelas kakap lainnya. Dewi sudah beroperasi di wilayah Golden Triangle, yakni Thailand, Myanmar, Laos sejak 2023. Ia berperan merekrut kurir-kurir narkoba mulai dari Indonesia, Hong Kong, Korea, Brasil, hingga Ethiopia. Keterlibatan Dewi ini di pusaran narkotika internasional membuat dirinya juga jadi buronan di Korea Selatan. Sebelum menjadi gembong narkoba internasional, saudara, Dewi ternyata adalah seorang pekerja migran. Dewi bahkan pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di Kamboja, saudara. Perjalanan hidup Dewi Astuti ini berubah drastis ketika awal 2024 bertemu warga Nigeria berinisial DON. Sosok inilah yang diduga sebagai penyokong dan pelindung Dewi selama mengatur jaringan narkotika. DON juga sebagai pemasok barang dan membiayai jaringan yang dikelola Dewi. Saudara, kerap bergonta-ganti identitas membuat jejak Dewi Astuti ini sulit dideteksi, saudara. Gerak-geriknya licin, bak belut membuat aparat penegak hukum sulit untuk membekuknya. Bahkan nama Dewi Astuti yang digunakannya bukan nama yang sebenarnya. Nama asli Ratu Narkoba ini adalah Paryatin. Dan Dewi adalah nama sang adik. Dan selama menjadi buron sejak tahun 2024, Dewi kerap keluar masuk Thailand dan juga Hong Kong. Serta mengubah penampilan untuk menghindari deteksi aparat. Meski disebut sebagai pengendali jaringan internasional, rumah milik Dewi Astuti di Balong, Ponorogo jauh dari kata mewah, saudara. Berita penangkapan Dewi pun sontak membuat keluarga terkejut, apalagi sang suami. Ia hanya mengetahui sang istri bekerja sebagai pekerja migran. Bahkan pada tahun 2023, Dewi sempat pulang kampung dan berjualan nasi. Dewi pun kembali pamit berangkat ke Taiwan pada 2024. Namun kenyataannya bukan ke Taiwan. Dewi ternyata berangkat ke Kamboja. Puasa itu Sebelum puasa tahun berapa, Pak? ini 24 nih. 2024. Pamitnya kemana, Pak? Ya pamitnya ke rumah bosnya yang dulu Di Taiwan. Yang kaget ngoten. Pak Najir ini nang luar negeri ini kan dia gembong narkoba. Jenengan asline ini percaya apa ora, Pak? Cara ngono iku nang. Kurang mboten ngertos, Mas. Sepak terjang itu kan mboten ngertos lho. maunya kerja jadi apa, Pak? Iya, TKW. Saudara, tertangkapnya sang ratu narkoba ini yang merupakan aktor utama di balik pengendali jaringan narkoba diharapkan dapat membongkar dan memutus mata rantai jaringan yang lebih besar. Kasus ini menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pola baru peredaran narkotika di Indonesia.